tentang seorang wanita mulia dipaksa untuk tinggalkan agama, tak gentar walaupun terancam nyawanya, dipaksa untuk tinggalkan agama, tak gentar walaupun terancam nyawanya. Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah adalah Tuhan hamba dan juga Tuhan paduka. Kalimat inilah yang membuat seorang pelayan wanita lebih tinggi derajatnya daripada seorang raja penguasa Mesir. Inilah kisah yang akan saya bawakan. Masyidah, wanita mulia yang syahidah demi iman. Pada saat Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mencium aroma sangat wangi yang berasal dari suatu tempat. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, dari manakah asal wangi tersebut? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab bahwa wangi tersebut berasal dari makam Masyidah beserta keluarganya. Malaikat Jibril lalu menceritakan kisah Masyidah, seorang wanita solehah yang memegang teguh keimanan dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyidah adalah seorang pembantu yang mengurus anak-anak Fir'aun. Suatu hari, pada saat Masyidah sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun, ucap Masyidah saat mengambil sisir itu kembali. Rupanya ucapan Masyidah itu didengar oleh sang putri, sehingga keimanan yang selama ini disembunyikan oleh Masyidah pun akhirnya terbongkar. Sang putri pun lalu bertanya, apa yang kau ucapkan tadi, Masyidah? Hamba menyebut nama Allah, yaitu Tuhan hamba. Apa maksudmu? Adakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Benar, Tuan Putri, Allah lah Tuhan dari seluruh manusia yang ada di alam ini. Mendengar jawaban dari Masyidah, sang putri pun kembali berkata, maukah engkau kalau hal ini kuberitahukan pada ayahku? Baiklah, Tuan Putri, hamba siap. Sang putri pun dengan segera menemui ayahnya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Masyidah. Mendengar pengaduan dari putrinya membuat Fir'aun sangat kesal. Kemudian dia memanggil Masyidah ke hadapannya. Hei Masyidah! Adakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Benar, Tuhan hamba dan juga Tuhan paduka adalah Allah. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh.
terjadi? Hamba memutuskan untuk memeluk agama Allah. Maka hamba telah siap pula menanggung segala akibatnya. Tapi hamba mohon kebaikan Paduka. Apabila Paduka membunuh kami semua, hendaklah Paduka kumpulkan dan kuburkan kami bersama-sama. Baiklah, itu dapat kulakukan karena engkau berhak mendapatkannya. Fir'aun pun lalu memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyiqah kepadanya. Pengawal, bawa suami dan anak-anak Masyiqah ke hadapanku. Ketika semua telah berkumpul, Fir'aun pun memulai pengadilannya. Siapkan sebuah kuali besar, isi dengan minyak dan masak hingga mendidih. Perintah Fir'aun kepada para pengawalnya. Para pengawal pun dengan segera menyiapkan sebuah kuali besar sesuai dengan permintaan Fir'aun. Hei Masyiqah, tinggalkan agamamu dan sembahlah aku. Kalau tidak, aku akan memasukkan suami dan anak-anakmu ke dalam kuali itu. Apa kau tidak sayang dengan nyawa mereka? Tapi apa kata Masyiqah? Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Mendengar hal itu, Fir'aun pun lalu memerintahkan kepada para pengawalnya agar melemparkan suami dan anak-anak Masyiqah satu persatu ke dalam kuali tersebut dan menyisakan bayi yang masih dalam gendongan Masyiqah. Tidak! Hancur hati Masyiqah. Pilu hati Masyiqah melihat suami dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih. Tak bisa dibayangkan bagaimana hancurnya hati Masyiqah. Wanita mana yang tega menyaksikan suami dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih? Hanya satu yang diyakininya, bahwa Allah akan menyertainya. Fir'aun pun kembali meyakinkan Masyiqah. Masyiqah, aku berikan kesempatan terakhir. Akui aku sebagai Tuhanmu dan sembahlah aku. Lihat Masyiqah, lihat anakmu yang masih bayi itu. Apa kau tidak kasihan padanya? Masyiqah sempat ragu dan bimbang saat menatap bayi dalam gendongannya itu. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, bayi Masyiqah itu tiba-tiba bisa bicara. Wahai ibu, jangan takut dan jangan mundur sedikit pun. Sesungguhnya kita berada dalam kebenaran. Mendengar bayinya berbicara dengan fasih, keraguan Masyiqah pun lenyap dan dia semakin yakin bahwa Allah bersamanya. Dengan mantap Masyiqah pun menjawab, Allahu Rabbi wa Rabbuk,
Firaun sangat murka mendengar jawaban dari Masyito. Akhirnya mereka berdua pun dilemparkan ke dalam kuali yang berisi minyak mendidih tersebut. Masyito beserta keluarganya meninggal sebagai syahid dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masyito beserta keluarganya dilemparkan ke dalam kuali tersebut, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tak merasakan panasnya minyak yang mendidih. Tulang belulang Masyito beserta keluarganya dikubur dalam satu tempat hingga mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Demikianlah kisah wanita solehah bernama Masyito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Semoga dari kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak